Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Wiwi Romiati. Di pembelajaran kali ini kita akan memasuki di tema kelima, yaitu di semester yang kedua tentang pengalamanku. Setelah liburan kemarin di semester pertama, mungkin anak-anak banyak pengalaman ini ya. Anak-anak bisa menuangkannya di dalam tugas-tugas nanti setelah ibu menjelaskan di tema 5 ini. Oh ya anak-anak, setelah kita libur panjang, sekarang kita semangat lagi untuk belajar di pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memasuki tema 5, ibu akan menjelaskan bahwa di tema 5 ini nanti kita akan belajar ada tema subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, subtema 4. Hari ini kita akan membahas tentang tema 5, subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Anak-anak, sebelumnya di dalam tema-tema tersebut kita akan ada kompetisi dasarnya, yaitu tentang 3.6 bahasa Indonesia, yaitu mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu tentang matematika. Di sini juga ada kompetisi dasarnya loh. Di sini ada 3.6 yaitu tentang menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah siap kan untuk belajar? Nah, anak-anak coba kalau sudah siap, kita buka buku temamu di subtema yang pertama. Di subtema yang pertama yaitu ada pengalamanku di rumah. Di liburan semester yang satu ini telah selesai. Saat liburan, Beni asik membantu ibu di rumah. Beni membantu ayah, ibu, dan kakaknya. Beni membantu ibu memanjang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamarnya. Di pembelajaran yang pertama, jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong kepada Beni untuk menggantikan baterainya. Jam dinding di rumah kemudian jatuh saat dijangkau oleh Beni. Apa yang dilakukan Beni? Di sini anak-anak, di gambar ini ada, kalian bisa melihat yang dilakukan Beni adalah meminta maaf kepada ibunya. Setelah meminta maaf, anak-anak coba dengarkan teks percakapan yang ibu gurumu dengarkan dengan sesama. Nanti ibu akan membacakan teksnya. Setelah itu dibuka kembali halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya itu ada tugas-tugas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang menulis, tentang melatih, ya di situ tentang kegiatan Beni yang ada di rumah. Dari gambar yang tadi ini, yang di slide ibu atau di tabku tayangkan ini, anak-anak bisa membaca. Dari gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam permintaan maaf. Lihat, anak-anak perhatikan percakapan antara ibu dan Beni. Dibuka kembali halaman selanjutnya ya anak-anak ya. Nah, di situ setelah Beni meminta maaf, sudah selesai semuanya. Beni teringat akan tugasnya di sekolah. Tugasnya Beni ternyata anak-anak adalah mengukur panjang benda. Benda yang di mana ya? Tentu yang ada di rumah kalian. Beni ingin mengukur panjangnya jam dinding di rumah. Tapi kira-kira dengan alat apa ya Beni mengukurnya? Sebutkan apa yang digunakan untuk mengukurnya. Ternyata Beni adalah mengukur dengan menggunakan penggaris atau disebut juga dengan mistar. Pernahkah kamu menggunakan mistar atau penggaris? Nah, kalau pernah, coba di mana? Dan sebutkan di bukumu, nanti bisa ditulis setelah ibu guru selesai menerangkan. Setelah itu, perhatikan gambar antara ibu dan Beni. Percakapannya berikut ini. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa ya, apa nama satuannya? Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat dengan sentimeter.
meter. Terus bagaimana Ibu cara mengukurnya? Mengukurnya adalah mulai dari titik nol sampai habis panjang benda atau ditarik garis lurus dari panjang pangkal benda. Anak-anak bisa mengerjakannya di rumah atau nanti kalau anak-anak belum jelas, anak-anak bisa meminta tolong kepada ibu untuk menerangkan atau mempelajarinya kembali. Terus di rumah anak-anak ada tugasmu adalah di sini anak-anak mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Kalian tulis seperti contoh-contoh yang ada di papan ini. Setelah itu berikan hasilmu kepada bu gurumu atau kepada ayah ibumu untuk dikoreksi atau diberi nilai. Kalau kalian di sekolah, kalian bisa meminta kepada ibu gurumu untuk menilainya. Nah, di situ tugas kalian adalah yang pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide yang telah ibu tayangkan berikut ini bersama matematikanya. Kemudian setelah anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak bisa membereskan buku kalian. Anak-anak bisa berdoa sebelum dan sesudahnya untuk pulang atau selesai untuk belajar. Sebelumnya jangan lupa anak-anak tetap menjaga kondisi kalian supaya tetap sehat. Assalamualaikum.